Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Berada di Titik Terendah. Ketika berada di titik terendah. Firman Tuhan terambil di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami belajar untuk membayangkan kehidupan kami yang mengalami masalah, kemalangan, kesulitan, problem, sebuah pertanyaan, apakah benar kami sudah berada di titik terendah? Jika kehidupan kami dibandingkan dengan kondisi Ayub, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita merasakan tentang kekayaan, kita selalu merasa tidak pernah menjadi orang kaya dan selalu merasa miskin padahal sudah diberkati. Namun kalau berbicara tentang kemalangan hidup, problem hidup, kesulitan hidup, kita suka merasa paling malang di dalam dunia ini dan tidak ada lagi yang lebih sulit kehidupan ini selain diriku. Maka kita menjadi orang yang sangat pandai merasakan sebuah kehidupan yang sulit ini sebagai sebuah kemalangan daripada kita mensyukuri berkat-berkat Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar kita sudah berada di titik terendah? Jikalau kita dibandingkan dengan Ayub. Mari kita melihat Ayub dari pasal yang pertama sampai ke pasal yang kedua dan seterusnya. Ayub itu dikatakan di dalam pasal kedua, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan dengan judul Iblis Menyerang Karakter Ayub. Iblis menyerang karakter Ayub. Iblis berkata kepada Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, yaitu Ayub, dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Kau berkati dan semakin bertambah. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Itu kata Tuhan. Itu kata iblis, ia pasti mengutuki engkau. Dan yang terjadi, Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anaknya. Dan orang yang paling diharapkan bisa menjadi pendamping untuk menguatkan kehidupannya, yaitu istrinya. Malah berkata istrinya, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan, ini perkataan istri. Apa yang dikatakannya? Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau itu istri kita yang berbicara, pada saat kita mengalami kemalangan, kesulitan, problem yang sesulit itu, apa yang akan dilakukan oleh kita? Namun di dalam Alkitab, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemalangan kita, kesulitan kita, problem hidup kita, kehidupan ekonomi kita, sakit penyakit kita, semua masalah rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita, benarkah kita sudah berada di titik terendah? Jikalau kita bandingkan hidup kita dengan Ayub. Saya mencoba merenungkan sesungguhnya, kalau di dalam firman Tuhan itu Ayub adalah orang yang begitu menderita, namun tidak meninggalkan Tuhan, namun tidak mengutuk Tuhan, namun tidak menyalahkan Tuhan. Namun Ayub yang berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita dalam segala kesulitan yang ada, kita dibandingkan Ayub, kita belum apa-apa.
Jikalau kita belum apa-apa, namun kita mengutuki Tuhan, kita menuduh Allah berbuat yang kurang patut, maka sesungguhnya kita sedang mendengarkan suara daripada istri Ayub yang berkata, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Suara mana yang kita akan dengar? Suara Ayub atau suara istrinya? Saya tidak mengatakan semua istri jadi buruk atau semua suami karena masalah ini Ayub dan sebagai suami dan istrinya sebagai istri Ayub. Tidak demikian. Setiap kita bisa mengalami di dalam posisi sebagai Ayub atau sebagai istri Ayub. Kalau sebagai Ayub, Ayub tabah menghadapi semuanya itu. Setiap persoalan yang menghadapi kita, yang menyentuh kita, tidak pernah kita menyalahkan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang beriman dan percaya kepada Allah, maka kita akan berkata seperti Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita di posisi Ayub, kita akan berkata demikian, kita meneladani Ayub. Namun jikalau kita menempatkan diri sebagai istri Ayub yang tidak meyakinkan, yang meyakini dan beriman, setiap peristiwa kehidupan ini yang dikatakan Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, kita akan berkata seperti istri Ayub, masih bertekunkah aku dalam kesalehanku? Aku akan mengutuki Allahku dan aku lebih baik mati daripada menghadapi semua kesulitan ini. Sebuah pertanyaan buat sahabat seperjalanan. Benarkah di dalam kesulitan hidup kita ini kita sudah berada di titik terendah? Dibanding Ayub, kita belum apa-apa. Ayub itu boleh dikatakan sudah berada di titik yang terendah dan merasakan secara sempurna apa itu rasa sakit. Kita bisa mengalami rasa sakit seperti Ayub. Rasa sakit yang oleh banyak hal. Karena masalah finansial, karena ekonomi, karena sakit, penyakit. Pada saat kita membutuhkan pertolongan orang yang sudah kita tolong sekian lama, dia tidak ada, termasuk istri Ayub. Kita ditolak, direndahkan oleh istri Ayub. Kita ditinggalkan seyogianya. Istri Ayub adalah lambang daripada dunia ini. Tatkala kita hidup di dalam keterpurukan, buat apa engkau setia kepada Tuhan? Buat apa engkau ikut Tuhan? Tuhan sudah meninggalkan engkau. Kutukilah dan matilah. Itu suara Ayub, suara istri Ayub yang mewakili suara dunia ini. Namun Ayub di dalam kesalehannya, tatkala diberkati, dikatakan seperti iblis mengatakan, ya Ayub tetap setia kepada engkau, karena engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya. Engkau memberkati dan semakin hari semakin bertambah. Ayub tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan pada saat berkelebihan. Namun Ayub tatkala diambil segala-galanya, anaknya, hartanya, segala sesuatunya, bahkan pegawai-pegawainya, ladangnya, gandumnya, seluruh harta bendanya, betul-betul Ayub itu sampai kepada kosong, nol, from hero to zero. Dia sudah jadi pahlawan. Dengan kekayaan kita bisa jadi pahlawan buat siapapun juga. From hero to zero. Dari punya segala sesuatu sampai kepada nol. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Sahabat seperjalanan, biarlah lewat renungan ini kita boleh belajar daripada iman Ayub. Memang ini sesuatu yang sangat ideal. Saya juga mungkin berpikir-pikir, apakah sanggup saya seperti Ayub jikalau menghadapi kesulitan ini? Sebuah pertanyaan, apakah kondisimu saat sekarang sudah berada di titik terendah? Dibanding Ayub, kita belum apa-apa. Ada Allah yang memberkati kita, ada Allah yang mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Segala-galanya adalah untuk kebaikan kita. Biarlah kita boleh belajar dari Ayub. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, persoalan dan masalah dalam kehidupan ini, kami belum berada di titik terendah dibandingkan dengan Ayub. Kami belum apa-apa. Biarlah kami tetap beriman, kami tetap bersyukur, kami tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan sanggup membuat kami melewati setiap persoalan yang ada.
Bagi kami yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan kabulkan permohonan dan doa kami sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau belum berada di titik terendah dibanding Ayub, kita belum apa-apa. Tetap kuat, tetap beriman di dalam Tuhan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.